Selamat malam, Shalom. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah pada saat ini. Saat ini kita akan masuk di dalam ibadah Pelkat PKB seperti rutinitasnya dan merupakan kesukacitaan bagi saya dapat menyapa bapak-bapak pada saat ini yang walaupun melalui media sosial ini. Saya berharap semua kondisi kita dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan dengan kondisi keadaan sehat pada saat ini yang Engkau limpahkan bagi kami sehingga kami masih dapat untuk bersekutu yang walaupun Tuhan di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu. Curahkan Tuhan Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami Tuhan mampu untuk menghayati firman yang akan disampaikan. Ampuni Tuhan segenap dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam Kristus Yesus, amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini dari kitab Perjanjian Baru, 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Yang menyatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Tesalonika pasal 3 ini menguraikan tentang kualitas pelayanan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat yang sedang bertumbuh. Berbicara tentang kualitas, maka kita berbicara tentang mutu atau kondisi yang baik. Pada saat saya membaca firman Tuhan ini, mengingatkan saya kepada seorang pandai besi yang sedang menempa pisau, di mana dia memerlukan waktu yang cukup lama di dalam menempa sebuah besi untuk dijadikan sebuah pisau yang nantinya akan dijual ke pasar. Dia harus memasukkan besi itu ke dalam bara api, kemudian dipukul-pukul secara berulang-ulang. Masukkan lagi ke dalam bara api, dipukul-pukul lagi supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian masukkan ke dalam air
dan memukulnya kembali berulang-ulang kali, dan hal itu diulang-ulang sampai beberapa kali sehingga pisau yang di tempat tadi telah jadi sesuai dengan apa yang dimaui atau apa yang diharapkan si penempa pisau tersebut. Dari hasil proses menempa besi tadi, jika hasilnya bagus atau kualitasnya bagus, maka harga jualnya pun sangat memuaskan. Dan sebaliknya, apabila hasilnya tidak bagus, maka harga jualnya akan rendah atau bahkan tidak ada peminatnya dan tidak laku. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan atau renungan kita pada malam hari ini, 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-13 berbicara tentang kualitas iman yang dimulai dari pemimpinnya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, siapakah pemimpin yang dimaksud di dalam bacaan kita pada malam hari ini? Siapakah pemimpin itu? Pemimpin itu ialah Rasul Paulus dan juga Timotius. Mereka ditempa dan dibentuk oleh keadaan yang mengajar mereka untuk tetap setia dan tetap taat pada perintah Tuhan. Hasil yang mereka peroleh ialah kekuatan spiritual dan juga kasih pribadi. Tiap pribadi yang mengalami keputusasaan, mengalami kesedihan, bahkan mengalami kekecewaan, mereka hadir untuk menguatkan anak-anak Tuhan, sehingga membuat anak-anak Tuhan kuat dan tabah sampai pada akhirnya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kasih. Dari kasih kita mampu menjadi pribadi yang memaafkan dan membuka diri pada setiap kesalahan yang kita perbuat. Dengan demikian, untuk melakukan semua itu kita memerlukan kuasa Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak adalah seorang pemimpin. Baik itu pemimpin dalam keluarga, atau juga di antara bapak-bapak itu seorang pemimpin di dalam perusahaan atau di dalam instansi atau dalam pekerjaan. Bapak-bapak sebagai seorang pemimpin membutuhkan suatu kekuatan, membutuhkan kasih dan bahkan kelemah lembutan. Hal itu haruslah dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini, keadaan apapun dalam pekerjaan kita, jangan dijadikan alasan untuk berhenti melayani Tuhan. Tetapi jadikanlah keadaan ini sebagai wadah kita belajar akan kasih Allah yang akan kita wujud nyatakan di dalam keluarga, di dalam lingkungan, atau juga di dalam pekerjaan, bahkan dimanapun kita berada. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, pada ayat 13 dinyatakan akan ada akhirnya. Jika Tuhan memanggil kita, kita sudah siap
untuk menjadi pelayanan yang berkemenangan sesuai dengan bacaan kita malam hari ini dalam Sabda Bina Umat dengan judul pelayanan yang berkemenangan. Dari diri seseorang yang tetap setia dan taat kepada firman Tuhan. Dan dalam keadaan apapun itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Waktu penderitaan melanda hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan berdaulat untuk memelihara dan menjaga kita. Kita perlu berdoa untuk iman dan kasih agar bertahan dan menang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh. Sesungguhnya hidup tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidup begini, abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa, penuh nista dari ingin Tuhan, ingin Tuhan, menutup salib dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sungguh aku menyesali akan hidup begini, ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa, penuh nista dari ini Tuhan, ku mau ingin Tuhan, menutup salib dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut
tinggalkan